harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Prabowo mengatakan di pemerintahannya Prabowo Gibran ini bersih tanpa dendam politik. Wow, sudah bersuara begitu kan? Nampaknya karena banyak muncul spekulasi dan publik mengatakan bahwa kasus Tom Lembong ini adalah kasus kriminalisasi. Ada juga mengatakan politisasi, ada juga mengatakan dendam politik ya pemerintahan sebelumnya. Karena Tom Lembong ini dianggap kritis terhadap pemerintahan sosok Jokowi ya setelah Tom Lembong tidak lagi atau direshuffle untuk menjadi menteri. Dia kritis sekali begitu kan. Atau jangan-jangan ini yang disampaikan Pak Prabowo. Ini agak lucu begitu kan ya. Prabowo mulai sedikit demi sedikit bersuara. Ya, bahkan ya Prabowo ingin pemerintahannya ya yang bersih dari dendam politik. Artinya tanpa ada dendam, tanpa apapun. Itu sebenarnya jawaban yang dilakukan oleh para publik yang mengatakan bahwa sosok Prabowo ini adalah satu begitu kan ya, dianggap diam terkait dengan kasus Tom Lembong. Nah jawabannya mungkin ini begitu kan. Atau jangan-jangan jawabannya adalah menjadi tamparan keras kepada pemerintahan sebelumnya. Atau setidaknya memberikan lampu hijau ya kepada Tom Lembong bahwa jangan sampai kasus itu ada kasus politis begitu kan ya, atau diskriminatif dan sebagainya. Kalau semuanya itu adalah dibeberkan di Kejagung ya dibeberkan terus bagaimana kerugian negara, saya kira tidak ada masalah. Tapi sampai hari ini Kejagung masih membeberkan itu. Nah, inilah pada kenyataannya bisa saja ya karena apa yang disampaikan Prabowo ini bersifat umum, bisa saja ini menyindir para orang-orang yang punya balas dendam begitu kan ya, punya balas dendam terhadap lawan-lawan oposisinya. Makanya saya sering mengatakan jangan hukum ini dijadikan sebagai alat ya untuk satu ya tumpul kepada koalisi tapi tajam kepada oposisi. Jangan sampai seperti itu. Ya di era pemerintahan sebelumnya saya kira banyak begitu yang membisiki gini, jadi tersangka, membisiki ini itu begitu kan ya. Banyak orang ya dikritik dikit dianggap oposisi, dikritik dikit banyak yang tidak suka. Itu pemerintahan sebelumnya. Saya kira di pemerintahan Prabowo sampai santai-santai aja begitu. Justru ya harapan dari masyarakat kepada sosok pemerintahan dari Prabowo ini. Coba kita baca ya beritanya, ini sangat menarik sekali. Ya, ini nyindir siapa kata netizen ya. Kalau ya mengadili Mulyono bukan dendam politik, Pak. Pelajaran buat presiden agar tidak seenaknya membuat keputusan yang menguntungkan kroni ya mengakali aturan. Tidak ada yang dendam, asal adil kepada siapapun, baik yang pernah dukung di Pilpres atau yang tidak, agar adem ungkap ya kasus Fufu Fafa. Jadi saya kira sampai hari ini tidak ada dendam politik ya dari masyarakat kepada pemerintah. Tidak ada di situ begitu. Masa rakyat punya dendam politik? Saya kira tidak ada. Yang ada di situ adalah ya orang-orang yang kemudian tidak suka ya terhadap dari segi karena terlalu kritis mengkritik si A, terlalu mengkritis kepada pemerintahan ini, banyak orang yang tidak suka. Akhirnya ya dicari-cari misalnya kesalahan. Itu tidak boleh dalam negara demokrasi. Semoga Pak Prabowo saja bisa mengerti bagaimana ya kasus-kasus yang ada. Coba kita baca lagi ya. Yang diomongkan Prabowo bukan konsen rakyat ya. Konsen rakyat adalah ekonomi, lapangan pekerjaan, harga-harga, daya beli, bisa hidup dan kesehatan. Banyak omongan Prabowo tidak pas dan bikin marah yang dengar. Ini komentar dari netizen. Lah, ini gimana? Melupakan dendam. Siapa yang dendam? Nah, lalu apa yang terjadi dengan Tom Lembong? Nih kita lihat saja nih.
Apa yang terjadi kepada Tom Lembong? Ya makanya saya bisa saja menafsirkan ya apa namanya Prabowo ini bisa saja membela Tom Lembong. Karena mungkin desakan begitu kan, desakan-desakan yang ada di situ begitu, mungkin bisa saja Prabowo ini dukung Tom Lembong. Kenapa? Karena yang kita lihat bahwa Gerindra sudah mengatakan, Habibur Rahman begitu sudah mengatakan kepada kejaksaan, jangan sampai ya yang disalahkan itu adalah pemerintahan Prabowo. Kalau memang masih belum jelas ya, cari dulu begitu kan ya. Padahal ini 1 tahun ya, Kejagung mencari apa namanya mencari untuk mentersangkakan Tom Lembong di situ, pasti bukti-buktinya sangat kuat begitu kan ya. Tapi kalau sampai hari ini masih belum berinci bagaimana pembuktiannya di situ, ini kan lucu juga begitu. 1 tahun ya kemana aja kan, itu logikanya. Makanya saya pikir ya apresiasi luar biasa kepada Kejagung kalau bisa menemukan apa namanya dugaan-dugaan korupsi yang ada kepada Tom Lembong ya. Ini banyak menanyakan ya. Saya sih merasakan belum ya, Bapak ini belum sepenuhnya berdaulat dalam pemerintahan sebagai presiden. Ya, Anda masih di bawah bayangan-bayangan pemerintahan yang lama. Apakah Anda merasakan, Pak? Apakah Anda diam menurut saja, ya, tidak berdaulat ya terhadap kekuasaan yang Anda emban? Ini komentarnya. Jadi action Prabowo ya hari ini ya masih memberikan motivasi ya, memberikan gertakan kepada menteri-menteri itu. Itu aja begitu. Nah, pada kenyataannya adalah siapa yang bisa bekerja kan begitu. Secara logika yang bisa bekerja itu karena masyarakat ini ya yang Gibran belusukan sana sini, banyak orang yang tidak tahu dianggap itu yang bisa bekerja. Padahal ya kalau hanya cepret-cepret sana sini semua orang bisa begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi ya. Inilah mungkin salah satunya apa yang disampaikan Habibur Rahman Gerindra, apa yang disampaikan Prabowo bisa saja ini mendukung terhadap apa namanya proses ya penegakan hukum yang ada, bisa saja mendukung Tom Lembong di situ. Jangan sampai ada belas dendam ya. ini menjadi spekulasi begitu kan ya. Coba kita baca lagi beritanya. Ini sangat menarik sekali ya. Prabowo ingin pemerintahan yang bersih ya, adem ya dalam politik. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya Kabinet Merah Putih untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari muatan politis dan dendam politik. Prabowo berkata, pemerintahnya juga harus bersih dari penyelewengan, inefisiensi, manipulasi, dan kong-kali-kong dengan pihak-pihak lain. Untuk itu meminta para menteri tegas dan arif dalam mewujudkannya. Ya mungkin Prabowo sudah tahu begitu kan ya. Prabowo mungkin sudah tahu bagaimana Tom Lembong bisa jadi tersangka. Apakah ada yang membisiki itu? Nah, sejalan dengan apa yang kemudian disampaikan media Indonesia begitu dalam wawancara dan podcastnya, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tom Lembong untuk menjadi tersangka ada namanya by design, ada namanya by order dan sebagainya. Apakah seperti itu? Nah, kalau toh pada akhirnya masyarakat menganggap bahwa kasus Tom Lembong ini adalah sebagai dendam politik, maka jelas dan tepat sekali Prabowo mengatakan bahwa ya jangan sampai di pemerintahannya adalah ada dendam politik. Jangan sampai ada kong-kali-kong dengan orang. Jangan sampai ada yang kemudian dilaporkan sana sini atas nama ini, atas nama itu, memberikan laporan kepada orang lain, tapi ada yang menyuruh. Nah, inilah yang tidak disukai oleh sosok Prabowo. Nah, kita lihat saja. Sosok seorang Jokowi misalnya begitu kan, di pemerintahannya siapa yang selalu membisiki sana sini begitu. itu kan bisa jadi acuan begitu. Makanya saya sampai hari ini jangan setuju sih apa yang disampaikan Prabowo. Jangan ada dendam politik. Kalau memang tidak salah ya tidak salah. Kalau memang salah ya salah. Ya negara kita kan negara hukum. Jangan-jangan semua politisi tersandra. Jangan-jangan bisa saja begitu kan. Inilah yang kita lihat hari ini bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong ini menjadi dampak luar biasa. Dalam artian mana hukum yang benar dan mana hukum yang tidak. Karena apa? Karena ya Kejagung masih belum membeberkan soal-soal kayak begituan. Nah, saya pribadi sebagai rakyat kecil, semoga saja Kejagung begitu kan ya, tanpa ada intervensi apapun, tanpa ada pesan apapun, tanpa orderan apapun. Silakan proses secara hukum, saya menghormati.
ya, dan bahkan dalam waktu dekat ini ya 3 hari, kayak jangan sampai berbulan-bulan, biar dugaan masyarakat tidak kuat, ya, beberkan ya apa yang kemudian menjadi kerugian. Tom Lembong menerima berapa? Nah, itu yang diperiksa begitu kan ya. Saya apresiasi luar biasa kalau ada temuan-temuan seperti itu, sehingga Tom Lembong tidak bisa mengelak lagi. Kan itu ya yang paling penting. Makanya di kepemimpinan tahun seorang Prabowo ini sangat tegas sekali masalah soal hukum ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.